Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Kepunyaan Tuhanlah segalanya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ungkapan kepunyaan Tuhan segala-galanya adalah hal yang muncul dari iman kepercayaan seseorang, bahwa dia menyadari ada sosok pribadi yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa atas langit dan bumi, sorga, dan juga dialah yang menciptakan manusia, memampukan manusia untuk berkarya di dunia ini. Ibu bapak saudara, nats ini merupakan bagian dari ungkapan rasa syukur Raja Daud ketika dia telah mempersiapkan hartanya untuk dipersembahkan sebagai bagian dari persiapan pembangunan bait suci. Dia yang memiliki keinginan untuk membangun bait suci, tetapi karena tangannya penuh dengan darah, karena dia adalah seorang pahlawan yang dari mudanya sudah terus berperang dan menumpahkan darah. Bahkan kalau kita lihat ada beberapa catatan kejadian yang mungkin membuat Allah tidak mengizinkan dia untuk mendirikan bait suci, dan anaknya yang akan meneruskan kerajaannya lah yang dipilih dan ditentukan oleh Allah untuk membangun bait suci. Daud dengan segala harta yang berlimpah berkeinginan membantu anaknya yang nantinya akan membangun bait suci sebagai persiapan dari barang-barang, bahan-bahan bangunan, bahkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pembangunan tersebut. Dan ketika dia selesai mempersembahkan, dia menaikkan pujian dan nats renungan harian pada hari ini sebagai bukti ungkapan rasa syukurnya kepada Tuhan dengan berkata, ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah. Bagaimana dia seorang raja yang berkuasa pada saat itu dengan pemerintahan yang dia pegang, banyak rakyat yang dia pegang, bahkan juga banyak pemerintahan-pemerintahan kecil di mana dialah sebagai pusat kerajaannya. Dia yang berkata bahwa kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan hanyalah punya Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhanlah yang punya kerajaan tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Dia yang seorang raja yang tinggi pada saat itu mengakui keberadaan Tuhanlah di atas segala-galanya. Perlu suatu pengakuan dari iman kita yang berkata bahwa Tuhan satu-satunya Raja, pemilik segala-galanya. Apa yang ada pada kita saat ini, harta, nafas kehidupan, keluarga, kedamaian, atau apapun itu semua berasal daripada Tuhan. Karena semuanya itu berasal daripada Tuhan, ini boleh mengingatkan kita ketika diminta untuk memberi, sebagaimana Daud memberikan persembahan sebagai persiapan bait suci. Dia tidak ragu dan tidak gemetar, tidak ragu untuk menyisihkan sedikit, memberikan persembahan
untuk Tuhan. Ibu bapak saudara, saya mengutip dua kata-kata yang pertama dari NN. Setiap kita umat tebusan Allah dalam Kristus Yesus dapat mendasari nyanyian dan pujian kita atas sifat dan keberadaan Allah. Kesadaran bahwa kita ada karena anugerah Allah dan bertekad untuk hidup setia kepada Allah. Lalu Stockstill Dixon berkata, ketika kita mengakui Allah sebagai pemilik segala sesuatu, kita dapat berkomitmen untuk memberi dengan penuh syukur, murah hati, dan setia demi memberkati orang lain. Mari kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, keagungan dan kebesaran Tuhan, dan tetap berbuat hal berkenan di hadapan Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Ampunkan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus maju di atas segala aktivitas kami, dan memulai dengan mengandalkan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.